Jasad ini tidak memiliki kemampuan untuk beribadah karena dia hidup saja, karena hidupnya di dalam. Maka yang di dalam itulah yang disebutkan dengan ubudiyah, berarti hidupnya jasad ini karena hidupnya jiwa tadi. Karena jiwa lah kan tadi semua. Atau tadi, sementara jiwa adalah juga tidak mungkin dia bisa bergerak sendiri karena ruh tadi. Dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang murid daripada kemasyhuran dan ketenaran. Makanya tadi selama kita mencari kemasyhuran, selama kita mencari ketenaran, berarti sama kita ini mau kepada Allah tapi sedang menjauh daripada Allah kan tadi. Karena Allah itulah yang maha agung. Berarti kalau kita Allah maha agung, kita harus maha kecil kan tadi semua. Maka itulah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif tadi semua tadi ya. Jadi kita sementara konsep manusia dalam dunia ini justru sekarang ini adalah konsep Yahudi. Jasad ini tidak memiliki kemampuan untuk beribadah karena dia hidup saja, karena hidupnya di dalam. Maka yang di dalam itulah yang disebutkan dengan ubudiyah, berarti hidupnya jasad ini karena hidupnya jiwa tadi. Karena jiwa lah kan tadi semua. Atau tadi, sementara jiwa adalah juga tidak mungkin dia bisa bergerak sendiri karena ruh tadi. Maka ruh dan jiwa adalah menjadi nyawa, itulah hati. Sesungguhnya akhirnya yang membawa kita dalam melakukan amaliyah adalah hidup. Hiduplah yang membuat orang bisa sholat. Hiduplah yang membuat orang bisa melakukan kerja di kebun. Berarti siapa yang nelayan? Hidup. Siapa petani? Hidup. Siapa yang nanam beras? Hidup. Berarti segala yang melakukan apapun di alam ini hanya hidup. Itulah tadi. Maka kalau sudah memahami konsepnya tadi. Makanya kenapa Abah ada konsep al-inabah. Apa itu al-inabah? Al-inabah itu bukan sembarangan. Adalah mengembalikan. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Itulah al-inabah tadi. Ya. Ucapannya mengucapkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai timbullah la mawjudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah tadi. Tadi semua ya. Kayak seperti golok dan sarung golok kan tadi semua. Maka sesungguhnya pada saat sarung golok tidak mengakui keberadaannya karena dia diadakan oleh golok, maka sarung golok itu dia meleburkan dirinya adalah sebagai af'al golok. Dia diadakan oleh golok dan nanti pun dia akan dihilangkan oleh golok. Maka sarung golok itu dia akan ikhlas dalam setiap perbuatannya karena semuanya lebur di dalam asmanya, lebur di dalam af'alnya, bahkan leburlah dalam sifat, bahkan lebur dalam zatnya, dalam satu tadi. Sarung golok ya golok, golok ya sarung golok kata semuanya tadi. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi insya Allah katanya kalau dengan konsep demikian kita akan inilah maka digambarkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi pernah berkata, baginda Nabi lagi duduk Kang Somad dengan Abu Hurairah satu pagi ya. Maka kata baginda Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, besok pagi ada ahli surga yang akan datang sholat bersamamu, bersama kita di sini. Maka besok paginya Abu Hurairah datang paling duluan dan dia duduk di belakang baginda Rasulullah karena dia berharap mudah-mudahan ahli surga itu adalah dirinya, kata dia semua. Ya. Maka kemudian kata baginda Nabi, setelah mereka melaksanakan sholat, karena Abu Hurairah dengar dari perkataan Nabi, yang lain sudah pulang, yang ada di majelis itu tinggal Abu Hurairah dan baginda Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian, dikisahkan di sini adalah tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain cumpang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku yang syahid. Ya. Doakan semoga aku yang syahid. Jadi, maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, naam, ya benar. Iya hamba sahaya dari Bani Fulan, katanya. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Ini Nabi berkata, hei Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja yang terkemuka. Nah, kemudian
hai Abu Hurairah, Nabi berkata, sesungguhnya Allah berkasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut. Kemudian dikatakan, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihirau, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Dikatakan, inilah ketika sahabat bertanya, tunjukkan pada kami seorang dari mereka. Jawab Nabi, itulah Uwais Al-Qarni, katanya, ya. Seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran, tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hei Umar, hei Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Kan tadi, ya. Inilah tadi. Sementara orang sekarang justru mencari kebesaran, kepopuleran tadi, dengan udang-udang yang tinggi, dengan baju yang mentereng, baju yang mengkilat. Ini justru yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah orang yang compang-camping tadi, rambut acak-acakan, tadi semua ya, yang mana adanya tidak dipedulikan, perginya nggak ada yang ngelarang, pada sakit nggak ada yang jenguk, pada saat dia melamar gadis orang nggak ada yang nerima, pada saat mati jenazahnya nggak ada yang nguburin. Itulah hamba Allah sejati tadi. Walaupun makanya belum ada kepastian, walaupun orang itu dimakamkan 1 juta orang sekalipun. Tadi, ya, karena itulah bukan patokannya, itu bukan ukurannya, itulah kan somatnya. Maka disinilah maka kata Abah juga, orang semacam Uwais Al-Qarni lah orang yang sudah al-inabah. Maka kata pakar sahabat, al-inabah itu ila daril khulud, al-inabah, jasadnya di bumi, ruhnya sudah di akhirat. Tadi semua. Maka dia udah nggak pedulikan hal alam dunia ini dari semua tadi. Nah, sebaliknya orang-orang yang justru pusing urusan dunia sini, maka di sana akan lebih pusing lagi urusannya. Tadi. Maka kata Allah, wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama. Barang siapa dia yang buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka dibangkitkan nanti dalam keadaan buta dan lebih buta lagi, ya di akhirat nanti. Ini yang digambarkan di dalam beberapa ini sahabat ya, masih ada 15 menit ya. Nah, kenapa kita ini harus inabah sahabat kan tadi? Karena kita ini terbagi jasad, kolbu, fuad, sir. Ada jasad tadi. Kenapa kita harus beribadah? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, kalau kita tidak meleburkan diri ini, maka sulit yang namanya ibadah ikhlas. Ikhlas itu begini, kita sholat, kita tidak merasa sholat, itu ikhlas namanya. Siapa yang sholat tadi? Makanya sholat itu, makanya kata Nabi, man sholat lam ya'rif imamahu la yashihu sholatuhu. Siapa orang yang sholat, yang dia tidak kenal kepada muharriknya, siapa imamnya, dia itu nggak sholat, nggak sah sholatnya. Jasad sholat berdiri, Allahu Akbar. Jasad ini ada yang menggerakkan, siapa? Jiwa atau siapa tadi? Jasad, kolbu, jiwa kita. Kemudian ruh kita. Ruh kita ternyata juga, ruh kita ini wujudnya persis seperti kita. Maka kita ini ada 4 lapis persis seperti kita, yang makin ke dalam makin tampan, kata di semua tadi ya. Maka kita di alamul mulki, kita ini. Kita di alamul malakut persis seperti kita. Kita di alamul jabarut, kita juga. Kita di alamul lahut persis kita juga, sama tadi. Makanya sesungguhnya nama kita, asma kita juga bentuk dan wajah kita semua adalah sama, antara jasad, jiwa, kemudian ruh, kemudian itu adalah satu. Makanya inilah kalau orang itu sholat, sesungguhnya adalah Allah lah yang muharriknya. Jadi tidak ada af'al wayang yang bukan gerakan dalam semuanya. Maka kalau ini tidak dipahami, maka kita tidak akan bebas dari dia. Maka tidak akan bebas dari ibadah yang ikhlas. Karena ibadah ikhlas itu pada saat kita tidak pernah merasa. Makanya kalau orang sholat, dia merasa sholat, dia belum sholat. Kalau orang sholat, merasa sudah sholat, dia belum sholat. Tadi, ya, paham. Kalau orang dikir, merasa dikir, belum dikir. Maka dalam dikir itu dibagi. Ada dikir makhluk pada makhluk, ada dikir makhluk pada khalik,
Ada dzikir khalik pada khalik kan tadi. Sama saja ada tadi. Ada pada saat ada puji qadim, ada puji ada haji hadis al hadis, ada puji hadis al qadim, ada puji qadim al hadis, ada puji qadim al qadim. Ujung-ujungnya adalah puji qadim al qadim, memuji dia kepada dia tadi. Barulah tadi salat dia kepada dia, zikir dia kepada dia. Barulah ikhlas. Barulah bebas kita dari walaupun teriak amaliah kita, itu semuanya afal Allah. Bebas kita tadi semua. Tapi kalau seandainya kitanya masih ada ngumpet kayak apapun tadi. Contoh begini, katakanlah ada dalang dan wayang. Dalam wayang itu ada peran baik, ada peran buruk kan tadi. Kalau seandainya Abah suka ceritakan Arjuna sedang sholat, kalau dia mengakui bahwa sholat itu bukan perbuatan dirinya, itulah ikhlas Arjuna itu. Arjuna, kamu sudah sholat? Nah, tadi. Saya tidak pernah merasa sholat karena saya disolatkan kan tadi semua. Itulah ikhlas tadi. Maka orang yang begitu dia tidak akan otomatis pasti tidak akan menuntut macam-macam pada dalang kan tadi. Karena yang kerja adalah dalang, yang berkeringat adalah dalang, semuanya. Maka dia hanya untuk menunjukkan keberadaan wujudnya dalang. Ada menunjukkan bahwa afalnya dalang. Hanya untuk menunjukkan ilmunya dalang. Hanya menunjukkan asmanya dalang. Itu hanya menunjukkan sifatnya dalang. Bukan dia yang punya sifat, bukan dia yang punya af'al tadi. Maka itulah yang disebut ikhlas. Ikhlas di mana si wayang dia melaksanakan ibadah, dia tidak pernah merasakan ibadah. Tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Arsad Al-Banjari, orang sholat dia merasa sholat, belum sholat. Tadi semua. Ya. Tadi. Ya, itulah yang harus dipahami. Nah, kenapa kita ini harus sampai kepada derajat ikhlas, mukhlas kan tadi? Karena kalau tidak sampai derajat itu, masih ada bagian kita. Lillah itu ada masih bagian kita. Lillah itu antara aku dan Allah. Aku ada, Allah ada. Baru lillah itu tadi. Aku berbuat karena Allah. Maka aku ada, Allah ada. Walaupun sudah bebas daripada dia niat kepada yang selain makhluk. Dia nggak butuh lagi dunia. Dia nggak butuh lagi akhirat. Hanya Allah saja. Tapi ada dia dan Allah. Itu baru lillah, itu tadi semua. Ya. Maka itu pun masih bisa dihancurkan oleh iblis. Masih bisa digoyangkan oleh iblis. Selama kitanya ada, itulah peluang iblis untuk menghancurkan kita. Kayak gini, gerakannya cepot, dia ibadah pada cepot. Cepot itu beribadah. Ya. Sehebat apapun cepot itu adalah beribadah. Tapi kalau yang merasa ibadah itu cepot, maka otomatis akan mudah dihancurkan oleh rahwana. Kan tadi. Karena perbuatan makhluk bisa digoda oleh makhluk tadi. Tapi kalau cepot dia beribadah, kemudian dia berkata, aku tidak pernah, la haula wala quwata illa billah tadi. Tidak daya kekuatan bagiku adalah untuk menyembah, kecuali adalah dengan dia tadi semua. Maka af'alku adalah af'alnya, katanya. Salatku adalah salatnya, katanya. Dia adalah menyembah dirinya, dia menyembah dirinya dengan diriku, katanya semua, katanya. Inilah maka rahwana tidak akan bisa menghancurkan ibadahnya cepot, karena bukan perbuatan ibadahnya, bukan perbuatan cepot, adalah murni perbuatan dalang, kata semua. Sementara rahwana diberikan kekuatan oleh dalang untuk menguji si cepot dan Arjuna, karena dengan menggunakan kekuatan dalang. Makanya kenapa dalam dalil itu pada saat iblis terusir, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Maka kata Allah, qala fakhruj minha, maka dikatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Nah inilah tadi iblis sudah memberikan bocoran kepada Allah, ya Allah, semuanya aku bisa hancurkan, makhluk si Muhammad ini bisa aku hancurkan kan dengan dunia ini, kata semua, kecuali adalah hamba-hambamu yang mukhlas tadi. Artinya yang mukhlas itu dia tadi kayak Syekh Arsad Al-Banjari, ibadahku, sholatku bukanlah perbuatanku, bukanlah af'alku. Maka sudah jelas mustahil aku meminta surga, mustahil aku meminta bebas dari neraka, mustahil apalagi aku minta dunia, karena adalah dia yang bekerja. Tidak ada daya dan kekuatan dariku untuk melakukannya kecuali perbuatan dia. Nah, inilah yang tidak bisa digoyangkan oleh iblis, karena iblis pun yang menggerakkannya adalah dalang, rahwana yang menggerakkan dalang. Maka tentu saja karena dalanglah yang menggerakkan cepot,
maka tidak ada kan ya. Jadi intinya makanya dikatakan dalam hikamnya tadi kalimat yang lain, 2 rakaat tadi adalah yang dilakukan oleh orang yang zuhud, yang dilakukan oleh orang yang ikhlas adalah tidaklah buruk dibandingkan 100 rakaat, 1000 rakaat dilakukan oleh orang yang yang masih sangat masih kasar keberadaan dirinya. Nah inilah sahabat ya, mungkin maka dalam hikmah yang ke-11 ini adalah kita disuruh humul, menenggelamkan amal tadi. Kalau menurut Abah adalah bukan masalah tenggelam, karena kadang-kadang amal itu kita umpetin, kita juga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, hati mengatakan bisik, karena iblis berbisik di sini. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perasaan lebih baik, perasaan sudah ikhlas, perasaan sudah soleh. Inilah yang luar biasa iblis menghancurkan kita. Nah, jadi selama kitanya ada, tetap iblis itu akan mencari jalan menghancurkan amal itu. Maka yang terbaik adalah leburkan, bahwa itulah al-inabah. Al-inabah, kembalikan sempurna jasad, kolbu, fuad, sir. Semua tadi. Kembalikan tadi. Kalau asal dari alif lam lam ha, kemudian menjadi mim ha mim dal, balikan lagi kepada alif lam lam ha. Semua tadi. Sehingga leburlah satu tadi. Ya, lafaz Allah, kembalikan, cantolkan di dalam arwah dengan mim lafaz Muhammad, leburkanlah afal Muhammad karena afal Allah semuanya. Jadi inilah, maka insyaallah kalau sudah di sana kitanya akan menjadi makhluk yang berbeda kita ini ya. Bagaimana ciri-cirinya Pak Haji? Tadi ciri-cirinya bisa dikatakan bahwa alam ini bukan sesuatu yang mengenakan bagi orang yang semacam begini. Itu yang katakan ad-dunya sijul mukminin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, itu maksudnya. Karena bagi dia, bagaimana dia senang dengan alam penjara ini semua tadi. Ya, jadi kemudian yang kedua, bagi dia sudah tidak peduli antara sakit dan sehat. Kalau sakit itu dari Allah, sehat juga dari Allah, selama dengan Allah, indahlah bersamanya. Dia sudah nggak peduli lagi antara surga dan neraka. Surga adalah Allah, neraka juga Allah. Dia nggak peduli lagi antara kecil dan besar, untung dan rugi. Itulah enaknya, lebur, itulah ya. Jadi mungkin itu saja ya, kalau dengan hikmah, kalam hikmah yang yang pas 1 jam ya, yang tentang idbin wujudaka bi adil humul pama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di alam tanah keterasingan, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna hasilnya. Ini tadi ya. Ini kemudian bagaimana menurut pandangan Syekh Arandi, dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang murid daripada kemasyhuran dan ketenaran. Makanya tadi selama kita mencari kemasyhuran, selama kita mencari ketenaran, berarti sama kita ini mau kepada Allah tapi sedang menjauh daripada Allah tadi. Karena Allah itulah yang maha agung. Berarti kalau kita Allah maha agung, kita harus maha kecil tadi semua. Maka itulah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif tadi semua. Tadi ya. Jadi kita sementara konsep manusia dalam dunia ini justru sekarang ini adalah konsep Yahudi. Bagaimana dia viral, bagaimana dia besar, bagaimana dia masyhur, bagaimana dia terkenal, bahkan dia bikin macam-macam acara, bagaimana supaya dia bisa dikenal oleh manusia. Nah, inilah persoalan tadi ya. Kemudian bagaimana pandangan Syekh Jarud? Sembunyikanlah hal yang menyebabkan engkau disebut-sebut tadi. Baik itu sebagai ustadz, kiai, dan apapun sebutan itu. Itulah tadi. Makin bangga kita disebutkan dengan titel itu, semakin terhalanglah diri kita, kata di semua. Jangan bangga disebutan ajengan dengan kiai dan lain sebagainya, karena itu adalah merupakan menjadikan barzahun la yabkian. Kata dia, semakin tebal panggilan itu, semakin teballah barzah itu. Semakin tebal barzah itu, semakin jauhlah dari Allah, semakin besarlah diri kita, kata semua. Ya. Itulah makanya katakan seperti ilmu, amal, ahwal dan lain-lain. Senang terhadap keinginan pamor akan membuatmu menafikan aib-aibmu pada amalan pokok, pada amalan cabangmu maupun pada dirimu sendiri. Tanaman dan apa saja yang semakna dengannya tidaklah menghasilkan kecuali yang ditanam. Apa yang tidak ditanam tidaklah tumbuh, sekalipun tumbuh tidaklah menghasilkan. Itulah yang Abah contohkan. Kalau kita menanam jagung tapi tidak masukkan ke dalam tanah, digeletakan di luar, sebelum tumbuh sudah dimakan tikus, kata semua ya. Itulah ria ya tadi semua. Tadi kemudian Asy-Syarqawi dikatakan beliau, hal yang membantu keikhlasan ialah engkau tanam dirimu di tanah keterasingan. Tadi. Jadi kita ini bukan untuk
untuk tadi. Kalau seandainya kita bukan merasa pintar, maka orang tua dulu berkata, abi mah teu bodoh-bodoh acan. Kalau kita merasa bodoh pun udah sombong Mas Yopin. Kita bodoh itu sombong, berarti masih ada. Orang bodoh itu ada tadi. Ya. Jadi harusnya orang yang mau makrifat pada Allah itu bodoh pun tidak. Nah itu tadi, makanya kata Abah tadi, orang kalau sudah ilmu makrifat itu tidak butuh dalil, karena tadi ya, karena kuncinya cuma satu tadi bahkan harus hilang dalil, karena dalil itu nanti akan menjadi hijab kepada diri tadi ya tadi. Inilah kemudian bagaimana yaitu ketidakmasyhuran yang diserupakan dengan tanah tadi. Caranya adalah tidak menyodorkan dirimu untuk jabatan-jabatan yang menyebabkan kemasyhuran. Nah itu ya. Makanya Kang Somad saya itu menghindar sekarang dari dulu. Ditawaran ke gua jajan, waduh jabatan di anu, nah, saya enggak. Makanya sengaja saya ngumpet itu karena tadi begitu ada jabatan, ada posisi, geus pasti tah tadi. Komo lamun aya kokoman. Lamun aya piduiteun geus mah riweuh. Makanya tadi kunaon DKM DKW riweuh, aya duitan. Kan tadi ya. Itulah setan luar biasanya, di mana aya duitan digoyang kan tadi ya, tadi semua tadi. Kemudian Ibnu Ajibah, tutupi dan tanamlah dirimu di tanah tak dikenal, sehingga engkau merasa nyaman dengan keterasingan serta merasakan. Nah, ini beda dengan konsep kita. Yang dimaksud keterasingan di sini tidak mesti di hutan, Kang Somad. Karena konsepnya adalah nyumput buni dino caang. Heng, urang di pasar. Nggak apa-apa di pasar, tapi tetap hati kita terasing. Ya, tadi hanya dengan Allah saja. Tadi. Bukan berarti saya di kamar saja. Enggak, katanya. Tadi semua. Ya. Jadi orang sufi yang benar itu bukan nyumput di guha, bukan nyumput itu tadi, tetap berbuat buat umum, buat masyarakat, antara soleh individu dan soleh sosial. Itulah yang penting. Bahkan Allah lebih melihat soleh sosial, tapi lihatlah itu sebagai af'al Allah kepada dirinya. Jadi kalau orang yang sudah begini, dia akan melihat seluruhnya adalah af'al Allah. Dia hanya wayang-wayang yang digerakkan oleh dalang, dan dia lebur dalam af'al dalang semuanya. Kemudian menurut saya Ibnu Ajibah, tutupi dan tanamlah dirimu di tanah yang tidak dikenal sehingga engkau merasa nyaman. Bahkan keterasingan bagimu menjadi madu termanis dan popularitas menjadi lebih pahit daripada paria. Jadi ini justru sebaliknya, kita ingin populer, bahkan sengaja baju oke nginjem barang baju batur dan nu alus supaya katanya jika jelema beunghar tadi semua. Tadi kudu nama jelema teh beunghar make baju goreng. Tadi eta nyumpu ieu lain dibalik pan tadi jelema ayeuna mah kan tadi. Hayang paribasa nyem satu dipoto. Eta bahasa ya. Apabila engkau telah menanamnya, engkau akan meraup buahnya dan mendapatkan hasilnya. Inilah kalau makanya dikatakan bagi Nabi, kamu ikhlas saja 40 hari kau hilangkan dirimu, maka engkau ini akan menjadi makhluk yang berbeda dari makhluk yang lain dari semua ya. Tanamlah kemasyhuran dirimu dalam keterasingan. Nah, tanam kemasyhuran dalam keterasingan. Terasing bukan berarti menjauh dari masyarakat, tidak tercampur dengan masyarakat. Terasing itu adalah tadi lumampah ulah ngaleng, lumpat bari cicing. Nah, kumaha cumana lumpat bari cicing jeung Allah. Lumampah sok gawe bukbek jeung Allah. Tadi. Lain cicing jeung setan. Ada ya. Inilah beberapa pandangan dari mereka, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat saya. Ustaz Ade, insya Allah nanti Abah besok nih hari Sabtu berangkat ke Sukabumi besok nih ya. Nanti karena ada apa namanya ada acara walimatus safar apa untuk umroh apa ama mudrikah di Sikoy ya tadi. Itu saja sahabat, mudah-mudahan malam hari ini apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kalau seandainya saya sehat, insya Allah besok pagi kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-12 tadi. Tapi kalau tidak ada, ya maaf, ya berarti memang kurang fit gitu saja ya. Husnudon aja, Abah nggak live berarti nggak fit. Karena kalau Abah itu kalau fit pasti sehari bisa 2 kali kan tadi semua ya. Itu saja, mohon maaf kekurangan, mohon maaf, hampura. Ya, ngomong lebih luhur jika lebih soleh tadinya, lebih luhur jika lebih jago, bukan ya tadi semua. Justru ini karena ngararasakeun dalang ngagerakeun wayang ya, keur ngararasakeun gitu. Lagi merasakan bagaimana dimainkan gitu tadi ya semua. Jadi, nah itu mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, cicing itu apa, Bah? Cicing itu diam. Lari tapi diam. Kan tadi maksudnya boleh Bu Eli bekerja apa saja, bergerak apa saja, tapi hati diam dengan Allah, gitu maksudnya ya.